Perkenalkan, nama saya Niko Sadewa dengan NIM D1C1210032. Saya dari tim kewirausahaan Abon Lele Jantung Pisang. Di sini saya akan mempresentasikan kriteria sistem jaminan halal. Yang dimana untuk yang pertama yaitu komitmen dan tanggung jawab. Di dalam komitmen dan tanggung jawab terdapat kebijakan halal. Komitmen perusahaan kebijakan halal adalah komitmen suatu perusahaan untuk menghasilkan produk halal dengan hanya menggunakan bahan yang telah disetujui oleh BPJH, serta diproduksi dengan menggunakan peralatan yang bebas dari najis. Maksudnya adalah, dalam kebijakan halal ini, perusahaan hanya diperbolehkan menggunakan bahan-bahan yang halal dan tidak diperbolehkan menggunakan bahan yang non-halal. Dan juga peralatan yang bersih dari najis. Tim manajemen halal. Sekelompok orang yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, implementasi, evaluasi, dan perbaikan sistem jaminan halal di perusahaan. Tim manajemen halal inilah yang mengatur semua perencanaan, implementasi, evaluasi, dan perbaikan sistem jaminan halal di dalam sebuah perusahaan agar sistem jaminan halal di dalam suatu perusahaan itu baik dan tidak ada kendala. Pelatihan. Pelatihan adalah kegiatan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk mencapai tingkat kompetensi yang diinginkan. Pelatihan ini bertujuan agar para pegawai perusahaan mengetahui bahan yang haram dan tidak untuk digunakan dalam proses produksi. Bahan. Bahan ini mencakup yang pertama adalah bahan baku. Bahan baku adalah bahan utama untuk menghasilkan produk, di mana bahan ini eh, harus memiliki sertifikat halal. Bahan tambah, yaitu bahan tambah untuk meningkatkan sifat produk. Bahan penolong, yaitu bahan yang digunakan untuk membantu produksi tetapi tidak menjadi bagian dari komposisi produk. Kemasan yang kontak langsung dengan produk. Pelumas atau greases, yang digunakan untuk mesin dan mungkin kontak langsung dengan bahan dan produk. Sanitizer dan bahan pembersih untuk sanitasi fasilitas atau peralatan yang kontak dengan bahan dan produk. Yang ketujuh, media validasi hasil pencucian fasilitas yang kontak langsung dengan produk. Yang ketiga, produk halal, yaitu fasilitas produksi. Fasilitas produksi mencakup bangunan, ruangan, mesin, dan peralatan utama, serta peralatan pembantu yang digunakan untuk menghasilkan produk, yang di mana bangunan, ruangan, mesin, dan peralatan utama, serta peralatan pembantu harus bersih dari najis. Prosedur tertulis terkait aktivitas kritis. Aktivitas kritis adalah aktivitas yang dapat mempengaruhi status kehalalan produk, yang di mana contohnya seperti bahan yang menggunakan daging sapi. Untuk titik kritisnya terdapat pada proses penyembelihan sapi. Pada penyembelihan sapi itu apakah menggunakan telah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Jika telah sesuai maka bahan yang digunakan halal, sedangkan kalau tidak sesuai dengan syariat Islam maka bahan tersebut haram. Penanganan produk tidak sesuai kriteria. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis mengenai produk yang tidak memenuhi kriteria, yang dimana seperti produk produk yang tidak memenuhi kriteria tidak diproses ulang atau di downgrade dan harus dimusnahkan dan tidak dijual ke konsumen yang membutuhkan produk halal. Jika produk sudah terlanjur dijual maka harus ditarik. Produk yang didaftarkan dapat berupa retail, non-retail, produk akhir, dan produk antara. Yang di mana produk tidak boleh mengarah pada produk haram. Bentuk produk tidak menggunakan bentuk produk, bentuk kemasan atau label yang menggambarkan sifat erotis, vulgar, ataupun porno. Kemampuan telusur. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menjamin ketelusuran produk yang disertifikasi, yang menjamin produk tersebut dapat ditelusuri berasal dari bahan yang disetujui LPPOM, MUI, dan diproduksi di fasilitas yang memenuhi kriteria fasilitas. 5.
Pemantauan dan evaluasi. Audit internal harus mempunyai prosedur tertulis audit internal pelaksanaan SCH. Audit internal harus dilakukan setidaknya 1 kali dalam setahun. Jika ditemukan kelemahan atau tidak terpenuhinya kriteria dalam audit internal, maka perusahaan harus mengidentifikasi akar penyebabnya dan melakukan perbaikan. Perbaikan harus dilakukan dengan target waktu yang jelas dan harus mampu menyelesaikan kelemahan serta mencegah terulangnya di masa yang akan datang. Kajian utama manajemen. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis kajian utama manajemen. Kaji ulang manajemen harus dilakukan setidaknya sekali dalam setahun dan dihadiri manajemen puncak. Titik kritis pada abon lele jantung pisang. Titik kritis kehalalan produk adalah suatu fase dalam tahap proses produksi halal seperti dalam memproduksi makanan, minuman, obat-obat, kosmetik, serta barang kegunaan lain yang akan dipakai atau dikonsumsi oleh konsumen. Karena di titik kritis ini sangat vital, di mana kemungkinan suatu produk bisa menjadi haram jika tidak diawasi dengan ketat. Proses ini bisa menjadikan bahan tadinya halal akan menjadi haram apabila pengawasannya tidak ketat dalam hal penyediaan bahan baku atau pengawasan dalam penambahan bahan. Bahan baku yang digunakan untuk proses produksi yaitu ikan lele, bawang merah, kelapa parut, jantung pisang, bawang merah, bawang putih, daun salam, cabai, ketumbar, dan daun jeruk purut, laos, garam. Ini untuk diagram alir pembuatan abon lele jantung pisang. Yang pertama, jantung pisang disortasi, yaitu pelepah dan anak pisang yang rusak dibuang. Setelah itu dilakukan pencucian, direbus selama 20 menit dengan suhu 100 derajat Celcius. Setelah itu didinginkan. Setelah itu ikan lele disortasi di penyiangan, pencucian, dikukus selama 15 menit dengan suhu 50 derajat Celcius, selalu didinginkan. Lalu untuk bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, cabai, ketumbar, serai, daun salam, daun jeruk, lengkuas di blender selama 3 menit. Setelah itu ditumis menggunakan minyak goreng selama 5 menit dan dimasukkan ikan lele yang telah disuir-suir ke dalam tumisan dan juga jantung pisang yang telah disuir-suir ke dalam tumisan. Setelah itu pencampuran. Kelapa parut dimasukkan ke dalam tumisan. Setelah dicampur, dimasak dengan suhu 120 derajat Celcius, ditiriskan di mesin spinner sampai kadar minyaknya berkurang. Abon lele jantung pisang siap untuk dikemas. Titik kritis pada abon lele jantung pisang terletak pada minyak goreng karena karbon aktif yang digunakan pada proses pemucatan minyak atau bleaching dapat berasal dari tulang hewan, yaitu bisa berasal dari tulang sapi ataupun babi. Kenapa ketumbar dan kunyit bubuk yang kami gunakan tidak menjadi titik kritis? Dikarenakan merek yang kami gunakan yaitu Desaku, di mana mereka hanya menggunakan kunyit dan ketumbar murni tanpa adanya bahan tambahan. Untuk contoh diagram alir pembuatan dodol. Dapat dilihat seperti ini. Setelah itu, untuk titik kritis pada dodol, bahan utama yang digunakan pada dodol yaitu tepung ketan. Kenapa tepung ketan tidak menjadi titik kritis? Karena pada umumnya ketan dibuat dari ketan yang digiling. Setelah itu santan kelapa. Jika santan kelapa dibuat dari perasan parutan kelapa segar dan tidak ada tambahan bahan lain, maka bahan ini termasuk tidak kritis. Setelah itu gula merah. Gula merah ini merupakan nira kelapa yang disaring lalu dikentalkan dan dicetak. Pada umumnya tidak ditambahkan bahan lain, oleh karena ini bahan ini tidak kritis. Setelah itu garam. Garam termasuk pada positif list, oleh karenanya garam tidak termasuk bahan kritis. Gula pasir. Gula bisa berasal dari nira tebu yang dimurnikan dengan defeksi dan sulfitasi. Pada umumnya, proses ini menggunakan bahan kimia sebagai bahan pelong sehingga tidak kritis. Akan tetapi, gula bisa kritis jika digunakan enzim pada gula
rafinasi yang dibuat dari raw sugar. Enzim bisa bersumber dari nabati, hewani, dan mikrobial. Untuk bahan tambahannya, susu. Susu yang digunakan, susu bubuk full cream, maka ah, tidak kritis adalah jika susu tersebut pada awal proses distandarisasi dengan bahan tertentu, misalnya laktose. Laktose adalah gula yang diperoleh dengan memproses whey susu dengan cairan susu menggumpal menjadi susu. Bahan penggumpal susu menjadi keju dapat kritis karena bisa berasal dari hewani atau nabati. Jika susu bubuk yang ditambah adalah susu bubuk instan, maka bahan dan sumber emulsifiernya perlu dicermati. Minyak sayur. Minyak sayur merupakan titik kritis pada bahan penjernih yang bisa berasal dari karbon aktif. Karbon aktif biasanya berasal dari tulang hewan, baik sapi maupun babi. Apabila berasal dari sapi, perlu pasti sembelihnya sesuai syariat Islam atau tidak. Setelah itu mentega. Titik kritisnya adalah sumber hewan itu sendiri. Mentega berasal dari hewan yang halal dan proses penyembelihan sesuai dengan syariat Islam. Jika digunakan komponen lemak hewan, kebanyakan adalah lemak hewan sapi, maka harus dilengkapi dengan sertifikat halal yang valid. Flavor. Flavor menghasilkan aneka rasa dan aroma dari biskuit yang diproduksi. Flavor dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu flavor sintetis dan flavor alami. Flavor yang menggunakan aroma tertentu yang dimirip-miripkan dengan barang haram, babi, atau minuman keras tidak diizinkan. Bahan penyusun flavor bisa diperoleh dari senyawa sintetik kimia, perubahan maupun hewan, tumbuhan maupun hewan. Apabila diekstrak dari hewan atau berbahan dasar asam amino hewan, maka harus dipastikan bahwa flavor ini berasal dari hewan halal yang disembelih secara syar'i. Jadi, untuk memastikan dodol yang akan kita konsumsi sudah halal atau belum, ada baiknya pilih dodol yang sudah mendapatkan sertifikasi halal dari bahan yang berwenang. Baiklah, segini presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.